Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Justru itu kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan setiap seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami, baik setiap pelayan-pelayan, jemaat-jemaat yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati. Rapi kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, seturut kehendak-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ke hadirat-Mu, bawa
Puji Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat kita. Amin. Haleluya. Di dalam hati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini.
untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kehadirat Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
merasakan Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar GPDI Gloria di mana saudara berada, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan ayat pembacaan firman Tuhan dan renungan kita saat ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Nah, baru saja kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dan para murid kurang lebih 120 orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kemudian Petrus berkhotbah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dia memberitakan Injil, dan saat itu kita membaca tadi 3.000 jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan bertobat, dan 3.000 jiwa inilah, saudara, menjadi jemaat Tuhan yang mula-mula, yang pertama. Kira-kira pada saat itu, kalau sebelumnya ada 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, kemudian ada 150 orang yang berdoa dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi jumlah jemaat kurang lebih 3.150 sampai 3.500 lah. Jemaat adalah suatu organisme yang hidup. Oleh karenanya jemaat itu mengalami pertumbuhan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas jumlah jemaat bertambah. Yesus memiliki murid-murid 12 orang. Dari 12 itu ada juga yang disebut murid sebanyak 70 orang. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, kira-kira 120 orang. Kemudian bertambah 3.000 orang.
Begitu juga pasal 4, pasal 5 menjadi 4.000, bertambah lagi menjadi 5.000 orang. Dan ketika Rasul Paulus memberitakan Injil hampir di Asia Kecil, mereka mendengar Injil dan banyak yang percaya kepada Yesus dan tidak terhitung lagi. Sampai saat ini jumlah penduduk bumi hampir 8 miliar. Dan dari 8 miliar itu kurang lebih statistik sekarang 3 miliar jiwa adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan Pantekosta, gerakan Pentakosta karismatik kurang lebih 1,5 miliar di seluruh muka bumi ini. Nah, saudara, ada 3 hal yang sangat penting untuk satu kehidupan jemaat secara organisme yang mengalami pertumbuhan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, adanya koinonia atau persekutuan. Yang kedua, adanya diakonia atau pelayanan kasih. Dan yang ketiga, adanya marturia atau pelayanan kesaksian. Mari kita perhatikan bersama-sama. Koinonia atau persekutuan. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Yesus, maka aku, kata Tuhan, hadir di tengah-tengah mereka. Sudah tidak terbayangkan sebelumnya apabila kita mengadakan persekutuan ibadah secara online ini. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu maha hadir. Sekalipun secara online tidak mengurangi hakikat atau nilai persekutuan. 2 atau 3 orang berhimpun bersama-sama. Bahkan seluruh jemaat dapat berhimpun bersama-sama secara online saat ini dan tetap dapat menikmati kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, inilah yang menjadi sentral, yang menjadi pusat fokus daripada persekutuan kita. Oleh karenanya, ada pujian, ada doa, ada pengajaran. Dengan pujian tentunya disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah berterima kasih buat segala hal yang Allah berikan kepada kita. Jasmani, rohani. Allah memberikan langit, bumi dengan segala isinya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Bahkan pemberian Allah yang terbesar adalah keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Saudara, maka tidak ada alasan bagi orang percaya dalam keadaan apapun senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kemudian pujian. Pujian adalah bukan karena apa yang Allah berikan kepada kita, tapi pujian itu merupakan apa adanya Allah itu. Sehubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Ajaib. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Maka segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ketika kita memuji Allah, sesungguhnya saudara, kita memberkati Tuhan. Kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Pengaguman kita. Kita menyanjung Dia, meninggikan Dia. Saudara, mengakui segala kebesaran dan kemuliaannya. Haleluya. Dan tentunya kita mengingat Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, kalau kita memuji Tuhan, maka Allah
bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika Allah hadir bertahta di atas pujian kita, kita mengalami kehadiran Tuhan. Nah, penyembahan adalah respon kita terhadap kehadiran Allah. Saudara, tidak lagi dapat diucapkan dengan kata-kata manusia yang terbatas. Betapa agungnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan. Kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya orang Kristen senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Masuk dalam penyembahan, kemudian doa, saudara, pujian, ucapan syukur, penyembahan itu sudah merupakan bagian daripada doa. Di dalam doa, kemudian kita menaikkan permohonan kita. Dan di dalam doa kita juga menaikkan doa syafaat kita untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara dan bangsa kita. Puji Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tidak ada cara lain mengalami kuasa Allah yang besar selain doa dengan yakin, doa dengan iman, dengan pujian, dengan penyembahan kepada Tuhan. Ini sangat menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Saudara, mengapa banyak orang Kristen mengalami kekosongan, kehampaan di dalam hatinya? Karena tidak memuji Tuhan. Karena tidak berdoa, maka hal-hal yang ada dalam dunia ini masuk dalam hatinya. Haleluya. Dan yang berikutnya, adanya pengajaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Puji Tuhan, lewat pengajaran firman Tuhan, kita senantiasa diingatkan, diajar apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus kita lakukan, apa yang seharusnya kita perbuat sebagai orang-orang Kristen. Dan janji Tuhan, saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam, ia seperti pohon dalam Mazmur 1 ayat 3 yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak peduli pandemi corona, saudara boleh ada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Tetapi saudara, apapun yang saudara lakukan, pasti diberkati Tuhan. Dan janji Tuhan akan berhasil. Iman kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran adalah firman Tuhan, firman Kristus. Haleluya. Nah saudara, diakonia. Karena kita di dalam persekutuan itu intinya bersekutu dengan Tuhan. Baik lewat pujian, doa, dan pengajaran. Orang mengatakan apabila dua orang bersama-sama tinggal satu atap, maka akan terjadi proses kimia, akan terjadi satu chemistry. Lambat laun orang itu akan berubah menjadi makin hari makin sama. Contohnya suami istri, ya. Nah, saya menikah tahun 87. Saya hitam, istri saya putih. Dan ketika bertahun-tahun saya hidup bersama istri saya,
terjadi satu perubahan tanpa saya sadari. Lambat laun saya berubah jadi putih. Tapi kasihan istri saya lambat laun jadi agak hitam. Ya, nggak terlalu hitam, hanya agak saja. Nah, saya tua, beda 16 tahun dengan istri saya. Karena saya tinggal bersama istri saya, lambat laun saya berubah jadi muda. Tapi kasihan, istri saya lambat laun berubah jadi tua. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita selalu menyembah Tuhan, Mazmur 115 ayat 10, kalau tidak salah mengatakan, penyembah itu akan menjadi seperti yang disembah. Saudara akan diubah makin hari menjadi seperti Kristus. Maka sifat-sifat Kristus akan menjadi nyata dalam hidup kita. Antara dengan pengajaran yang makin mengubahkan hidup kita. Dan kita senantiasa siap untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kita jabarkan, yang kita tuangkan dalam pelayanan diakonia. Atau pelayanan kasih. Atau pelayanan sosial di mana kita menggunakan bakat, talenta, kesanggupan, kemampuan, bahkan sampai kepada harta kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita seiman yang membutuhkan. Bahkan bukan hanya dalam jemaat, juga dari jemaat kita bisa memberikan pelayanan diakonia kepada jemaat-jemaat lain, kepada hamba-hamba Tuhan. Dan saudara, beberapa waktu lalu ada jemaat yang mengirimkan telur, saudara, ya, cukup banyak, 120 kilo. Kami di pastori makan telur, ya, sampai mabuk telur. Ya. Lalu istri saya dan pengerja-pengerja ditambah lagi membeli beras, dibagikan kepada tukang-tukang parkir, tukang ojek, tukang becak di sekitar gereja, di depan rumah kiri kanan, juga tetangga, bahkan kepada jemaat-jemaat. Nah, inilah saatnya, saudara. Banyak orang-orang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Inilah saatnya untuk kita menyatakan kebaikan kepada orang lain. Untuk kita melaksanakan pelayanan diakonia ini. Pelayanan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. 2 Korintus 9 ayat 12 mengatakan pelayanan kasih ini berisi pemberian untuk mencukupkan keperluan orang kudus. Di dalam ayat 6, 2 Korintus 9 itu mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Saudara, setiap kita pastinya kita rindu menuai banyak. Kita rindu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan supaya kita juga tahu menabur, ya, tahu memberi, melaksanakan pelayanan diakonia ini lebih kita tingkatkan lagi. Firman Tuhan mengatakan kalau kita menabur sedikit, menuai sedikit, kalau menabur banyak maka kita akan menuai banyak dan bahkan limpah dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dan yang terakhir
dari pembacaan kita nih di samping koinonia, diakonia adalah marturia. Marturia dari kata martus yang artinya orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya sampai dia siap untuk mati syahid, ya. Dari kata martus ada kata martir, artinya syahid. Orang yang mempertahankan imannya sampai mati, ya. Tapi saudara, di dalam kata marturia atau martus ini artinya adalah menyaksikan Kristus, kasih Tuhan, ya, kepada orang lain. Tidak ada suatu jemaat atau gereja yang bertumbuh tanpa kesaksian, tanpa pemberitaan Injil. Saudara, dan ini harus kita laksanakan karena didasarkan juga kepada amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan bertobat dan dibaptiskan akan selamat. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, kata firman Tuhan. Nah, kesaksian ini merupakan tugas kita semua. Baik melalui perkataan. Petrus contohnya. Dia sekali khotbah dengan urapan Roh Kudus, saudara, 3.000 jiwa diselamatkan. Bedanya dengan sekarang adalah, sekarang ini gereja banyak orang pintar-pintar. Banyak orang bergelar yang panjang, lebih panjang daripada namanya. Profesor, doktor, kabulator, bocor, kompresor, dan sebagainya, saudara. Ya. Tetapi sayang, 3.000 kali khotbah, satu pun gak ada yang bertobat. Saudara. Itu sebabnya, mari saudara ya, kita akan gunakan bakat, kesanggupan, talenta, kita belajar memahami pengajaran firman Tuhan. Kita gunakan teknologi, peralatan yang canggih sekalipun. Tetapi jangan lupa, supaya kita juga tetap mengandalkan urapan Roh Kudus seperti Petrus ini. Saya percaya kalau kita punya urapan yang sama seperti Petrus, pasti ada satu ledakan kuasa dalam gereja Tuhan. Pasti Tuhan punya cara untuk bekerja. Baik dalam ibadah online, baik ibadah langsung. Kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena Allah itu Maha Kuasa. Di samping kesaksian secara akbar, KKR, dan sebagainya, kalau memungkinkan, saudara, maka juga ada kesaksian perseorangan. Yaitu menceritakan kasih Tuhan ini kepada orang lain. Puji Tuhan. Tugas kita hanya menceritakan. Roh Kudus yang bekerja. Dan Roh Kudus yang membuat orang itu percaya terima Yesus atau tidak. Tuhan tidak pernah memaksa. Haleluya. Kita hanya menceritakan. Roh Allah yang bekerja. Orang boleh percaya, orang boleh tidak percaya. Tuhan tidak pernah paksa seseorang. Puji Tuhan. Saudara, ada 2 orang sahabat. Dan 2 orang ini teman bisnis, teman berolahraga. Sudah 20 tahun lamanya mereka bersahabat. Satu ketika sahabatnya itu sakit, masuk rumah sakit. Dan sakitnya begitu parah sehingga dokter sudah angkat tangan, dia akan meninggal dunia.
Nah, pada saat itu seorang suster Kristen yang beriman, dia bersaksi kepada bapak ini, apakah bapak ini mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena Yesuslah penebus dosa, kalau percaya Yesus, dosamu diampuni dan kau diselamatkan. Dan puji Tuhan, bapak ini mengambil keputusan terima Yesus. Dan menurut firman Tuhan, saat itu juga dia diselamatkan. Kemudian sahabatnya datang menjenguk dia. Sahabatnya ini adalah orang Kristen. Lalu sahabatnya itu berkata, aku telah terima Yesus sebagai juru selamat. Karena kesaksian dari suster itu. Waduh, saudara, tidak menyangka. Dan kemudian sahabat itu berkata, mengapa kalau kamu percaya Yesus juru selamat, tidak ada juru selamat selain Yesus. Mengapa selama 20 tahun kamu bersahabat dengan aku, kamu tidak pernah cerita tentang Yesus? Nah, saudara, itu sebabnya, saudara, marilah ya tugas kita menceritakan kasih Tuhan untuk menyelamatkan orang yang mau percaya. Satu ketika ada seseorang yang berjalan di satu kota di New York. Dan ketika dia berjalan, dia melihat temannya waktu remaja yang baru saja keluar dari penjara. Temannya seorang penjahat. Dan orang ini adalah seorang pendeta, ya. Roh Kudus bicara sama dia supaya dia bersaksi. Supaya temannya itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Tetapi pendeta ini berkata dalam, masih ada kesempatan yang lain. Lain kali saya akan hubungi. Betapa terkejutnya ketika dia sampai di rumah, dia mendengar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia karena kecelakaan. Dan dia mati sebelum dia percaya kepada Yesus. Aduh, betapa menyesalnya. Seandainya dia tadi ceritakan nama Yesus, siapa tahu itu bisa menyelamatkan sahabatnya. Saudara, tetapi sudah terlambat. Itu sebabnya, saudara, ceritakanlah nama Yesus ini kepada orang sebelum terlambat. Haleluya. Tetapi menceritakan kesaksian tentang iman kita bukan hanya dengan perkataan. Tetapi yang paling penting adalah juga melalui perbuatan. Yaitu melalui cara hidup sehari-hari yang baik. Sebagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula mengatakan mereka sangat disukai oleh semua orang. Mereka dilihat oleh banyak orang menjalani satu cara hidup yang membuat orang tertarik. Puji Tuhan. Dan setiap hari Tuhan tambahkan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah jemaat yang bertumbuh secara sehat, saudara, melalui koinonia, melalui diakonia, dan melalui pelayanan marturia atau kesaksian. Saya punya catatan, saudara, bahwa orang percaya kepada Yesus karena faktor keluarga itu hanya 10%. Yang kedua, karena penginjilan, karena kesaksian secara langsung hanya 10%. Orang percaya Yesus karena pendidikan hanya 10%. Karena pergaulan hanya 10%. Tetapi orang tertarik kepada cara kehidupan Kristen yang baik sebanyak 60%. Tapi jangan lupa, menurut laporan, orang tidak jadi Kristen karena melihat cara hidup orang Kristen yang tidak baik.
melihat cara hidup orang Kristen yang brengsek, bajingan, tengik, lebih dari 90% nggak jadi Kristen. Haleluya. Saudara, saya teringat kisah dari Mahatma Gandhi, tokoh dari India. Sejak muda sebenarnya dia tertarik kepada Yesus Kristus dan dia paling suka membaca khotbah Yesus di atas bukit. Matius pasal 5, Matius pasal 6 dan sebagainya. Ya, dia membaca seluruh kitab Injil Perjanjian Baru. Dan ketika dia mulai tertarik kepada Yesus, satu ketika dia ingin mengenal Yesus lebih jauh, maka dia mencoba untuk pergi ke gereja, di suatu gereja. Tetapi sayang, ketika dia akan masuk gereja, dia tidak diizinkan masuk gereja. Ini hanya gerejanya orang kulit putih. Kamu orang India hitam, tidak boleh masuk. Saudara, Mahatma Gandhi terkejut pada saat itu. Baiklah, aku akan keluar, tidak masuk gereja ini. Karena ternyata di gerejamu ini, Yesus sudah lama juga keluar, nggak ada di dalam gereja ini. Saudara, seandainya waktu itu sikap orang Kristen waktu itu menerima Mahatma Gandhi dengan baik dan Mahatma Gandhi percaya kepada Yesus, pasti di India ceritanya lain. Tapi sayang, puji Tuhan, saya teringat kisah daripada seorang yang bernama Florence Nightingale. Dia seorang Kristen yang taat. Dia seorang Kristen yang baik. Pada waktu Perang Dunia Kedua, banyak tentara-tentara, baik sekutu maupun lawannya yang luka, yang dirawat di satu tempat. Pada waktu itu kehabisan obat, kehabisan peralatan kesehatan, juga kehabisan pembalut, saudara, ya, perban maksudnya. Maka ketika masih ada pasien yang terluka parah, perbannya tidak ada, tanpa pikir panjang, Florence Nightingale merobek bajunya. Baju Eropa saat itu berlapis-lapis, ya. Dan dengan bajunya itu dia membalut tentara yang terluka parah. Dan akhirnya tentara ini menjadi sembuh. Ketika dibalut, saudara, Florence Nightingale ini, tentara itu berkata, aku melihat Yesus di wajahmu. Dan kemudian tentara ini bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, saudara, biarlah orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Dan memuliakan Allah. Hidup kita bukan hanya diberkati. Bukan hanya penuh Roh Kudus. Bukan hanya penuh firman. Bukan hanya penuh dengan karunia Allah. Tetapi hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan. Saudara, ini semua kita lakukan karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Nah, apakah yang kita akan berikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar Jemaat GPT Gloria di mana saudara berada. Demikian tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya mari kita akan berdoa dan kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Baik kami di sini dan juga saudara-saudara jemaat di tempat masing-masing di mana saudara berada. Kita naikkan satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena mari kita angkat tangan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga buat firman-Mu. Semuanya Tuhan karena salib-Mu. Karena Engkau sudah mati menyelamatkan kami, menebus kami. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Gereja-Mu yang hidup, yang bertumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus senantiasa penuhi kami. Sehingga kami boleh aktif Tuhan dalam persekutuan. Dalam koinonia. Dalam diakon yang melayani Tuhan. Dengan segala talenta, bakat, kesanggupan, kemampuan kami. Dengan urapan Roh Kudus. Dan juga pakai kami untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan Tuhan. Mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mempersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Baik kami yang di sini maupun jemaat-jemaat Tuhan di tempat masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, tiba saatnya kita akan menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Sudah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan mengingat kembali tubuh Yesus yang telah dikorbankan untuk menebus kehidupan kita, supaya kita yang percaya boleh diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Bersama-sama kita makan dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi satu peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Kami ditebus, kami diselamatkan, dosa kami diampuni. Kami menerima kehidupan yang kekal. Berkat Engkau limpahkan dalam hidup kami. Di mana umat-Mu berada, Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki beban persoalan, Tuhan tolong. Yang ada keperluan apapun diberkati di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Terima pertolongan Tuhan. Supaya hidup kami boleh kami pakai untuk kemuliaan akan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, serangkaian ibadah kita pada minggu pertama bulan Juni ini. Haleluya. Dan ada kabar baik bahwa minggu depan kita sudah boleh mengadakan ibadah di dalam gereja, tetapi dengan protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan, yaitu dibatasi hanya 30 orang, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara bisa hadir yang rindu untuk hadir mengikuti ibadah yang kita boleh adakan kembali ini secara bertahap, saudara. Kita hanya adakan 3 kali, pertama jam 7, yang kedua jam 9, dan yang ketiga adalah jam 5 sore. Itu pun waktunya dibatasi hanya setengah jam sampai paling panjang 1 jam saja. Dan saudara-saudara yang tidak sempat hadir di gereja bisa mengikuti secara streaming online atau secara live, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih atas persembahan saudara-saudara sekalian. Dan mari kita akhiri ibadah ini, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita menadahkan tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa